Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tema 5 subtema 2. Anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 67. Kita akan membahas hal yang penting-penting saja ya, atau inti-intinya saja. Jadi kita tidak akan membaca semua. Anak-anak cukup dengarkan atau fahami yang akan Ustazah jelaskan. Oke, baik. Halaman 67 ya, lihat. Di sini ada gambar Beni dan teman-temannya sedang bergotong royong bekerja sama membersihkan sekolah. Liburan semester 1 telah berakhir. Beni dan teman-temannya kembali ke sekolah. Lihat apa yang dilakukan Beni. Beni sedang menempel tata tertib ya, tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Kemudian ada yang memindahkan tanaman, ada yang memegang tangga, ada yang membersihkan kelas dan lain-lain sebagainya. Semuanya bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah dengan didampingi atau dengan dipimpin oleh Pak Guru dan Bu Guru. Nah, ketika Beni liburan, Beni mendapatkan tugasnya yaitu menghias vas bunga. Bagaimana cara membuat vas bunga atau menghias vas bunga? Nah, lihat, bisa menggunakan biji-bijian ya. Lihat di sini ada biji kuaci, biji saga, biji kacang hijau, jagung dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini ada vas bunga yang sudah jadi atau vas bunga yang memang sudah berbentuk vas bunga ya, tinggal diberikan hiasan, diberi lem dan ditempelkan biji-bijian. Ini adalah contoh vas bunga yang sudah dihias atau diberi biji-bijian. Vas bunga adalah contoh dari karya 4 dimensi ya. 4 dimensi, kenapa 3 dimensi atau 4 dimensi? Kenapa? Karena dia ada bentuknya. Terlihat bentuknya ada, bisa dilihat dari samping, kanan, kiri, depan, belakang ya. Beni bekerja sama ya, bekerja secara kelompok. Kelompok Beni membuat hiasan vas bunga. Beni dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Beni. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Lihat. Ya, jadi di sini Beni dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk membuat vas bunga. Kita lanjut saja ya. Di sini ada gambar meja, pena dan juga ikat pinggang ya. Lihat, tuliskan hasilnya di bawah gambar. Meja kira-kira 100 cm ya, atau 150 cm. 150 cm sama dengan 1,5 meter ya. Jadi 100 cm-nya 1 meter, 50 cm-nya menjadi 1,5 meter. Kemudian nomor 2, pensil ada 20 cm kira-kira ya. 20 cm misalkan, atau 10 cm. 10 cm sama dengan 0,1 ya. Karena dia hanya ada 10 cm atau 0,1 meter. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di sini ada ikat pinggang atau sabuk. Sabuk kira-kira 100 cm. 100 cm sama dengan berapa kemarin? Kalau ada 100 cm berarti 1 meter. Kita lanjut. Beni dan teman-teman melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca. Beni membantu guru memajang kaligrafi. Lihat di sini Beni membantu ibu guru untuk menempelkan kaligrafi di dinding ya.
Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya ya? Kaligrafinya dipajang saja Bu, kata Benny. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny akan melakukan pekerjaan ini. Bagaimana caranya? Tentu harus menggunakan tangga. Nah, ketika menaiki tangga kita harus berhati-hati. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah, ini ibu ambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Kamu dapat menggunakannya untuk kerja gotong royong. Ya, jadi alat-alat untuk membersihkan kelas itu banyak ya. Ada sapu, kemoceng, lap, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Benny? Benny tadi dia menempelkan kaligrafi. Siapa yang ingin menolong Bu Guru? Siapa ya? Semuanya mau membantu atau menolong Bu Guru. Benny dan juga yang lainnya pun mau membantu. Itu gampang ya, tinggal dibaca saja anak-anak. Nomor 3, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Alat apa saja tadi yang sudah disebutkan? Ada sapu, kemoceng, lapel, kain pel ya, dan lain sebagainya. Itu alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan atau membersihkan sekolah. Tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Bagaimana cara kita meminta tolong? Ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain atau ingin mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Bagaimana contohnya? Benny, tolong ambilkan sapu itu ya. Ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, kita harus menggunakan kata-kata yang santun. Contohnya lagi, misalkan kita mau minta tolong kepada ibu kita untuk membuatkan untuk membuatkan kue misalkan. Ibu, bisa tolong buatkan saya kue. Nah, harus menggunakan kata-kata yang sopan ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi membentak. Bu, buatin kue dong. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Tapi ibu boleh minta tolong buatkan saya kue. Nah, ketika kita mendengarnya pun akan lebih enak didengar ya. Ya, menggunakan kata-kata yang sopan itu akan enak didengar. Kemudian orang yang kita mintai tolongnya pun akan merasa senang karena merasa dihargai atau dihormati. Ingat ya anak-anak, ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, kita harus menggunakan kata yang sopan atau santun. Tolong ambilkan buku itu atau tolong ambilkan sapu itu. Nah, ketika permintaan kita sudah dikabulkan atau ketika kita sudah ditolong oleh teman kita atau orang yang kita mintai pertolongan tersebut, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, tadi kan kita meminta tolong ambilkan buku itu. Nah, ini bukunya. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih sudah menolong saya atau terima kasih atas bantuannya ya. Ingat ya anak-anak, kita harus selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Siapa yang ingin menolong ibu? Nah, itu juga termasuk kata pertanyaan atau permintaan tolong. Oh, ini ya, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Yang ini, nomor 4 kan kita tadi disuruh membuat contoh permohonan atau permintaan tolong. Tolong ambilkan buku itu Benny, atau Benny tolong ambilkan buku itu. Nah, jelaskan ungkapannya, maknanya ya. Nah, kita meminta tolong kepada Benny untuk mengambilkan buku. Nah, begitu ya maksudnya. Nah, lihat di sini gambarnya, Benny sedang memasang kaligrafi dengan menggunakan tangga. Di sini ada gerakan-gerakan tarian ya, SBDP ya. Ada berdiri tegak, berdiri berjinjit dengan tumit atau mata kaki diangkat, kemudian mengangkat satu kaki, kemudian mengangkat satu kaki dengan sambil merentangkan kedua tangan.
Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan atau pencipta kita, hubungan kita dengan pencipta kita atau Tuhan kita itu adalah menunjukkan pengamalan sila pertama. Contohnya berdoa, beribadah, membantu orang lain yang kesusahan, atau mempersilahkan orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya dan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan agama masing-masing. Itu adalah merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini semua contoh pengamalan sila pertama, tinggal diberi tanda checklist ya. Ada beberapa gambar. Lihat manakah yang sesuai dengan sila pertama. Nomor 1 berdoa. Nomor 3 beribadah atau sholat. Nomor 4 menuntut ilmu atau mengaji ya, atau mendengarkan kajian. Kemudian nomor 5 beribadah sesuai agamanya. Nomor 6 lomba baca kitab suci. Nomor 8 ya, menghormati orang tua ya, atau berbuat baik kepada orang tua. Kita lanjut. Pembelajaran ketiga. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Bagaimana cara meminta tolong kepada petugas sekolah? Perhatikan gambarnya, di sini ada gambarnya. Kemudian bagaimana cara meminta tolong Benny kepada petugas sekolah? Permisi Pak, boleh minta tolong bukakan pintu gudang sekolah, atau permisi Pak, bolehkah bukakan pintu sekolah untuk kita? Nah, seperti itu ya, menggunakan kata yang sopan. Kemudian di sini banyak gambar-gambar yang lain. Nomor 2. Misalkan Siti mau minta tolong kepada Lani. Lani, tolong ambilkan tanah liat itu. Nah, gampang ya. Dan yang gambar yang lainnya nomor 3, 4 dan 5. Membuat kalimat permintaan tolong dari gambar yang ada di halaman 84. Gampang ya. Yang penting menggunakan kata-kata yang sopan, dan jangan lupa tulis tolong di paling depannya ya, tolong atau maaf, tolong. Ya, itu ya. Oh, masih banyak lagi. Kita lanjut saja. Oke, sudah kasih contoh lagi satu. Nomor 8 ya. Ibu tolong ambilkan jajanan itu ya. Misalkan dia mau beli jajan atau mau membeli kue ya. Ibu tolong ambilkan kue itu. Nah, yang lainnya gampang ya, nanti tinggal dibuatkan sendiri dengan bahasa yang santun. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya mereka akan belajar mengukur. Ya, mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Nah, jadi buku di sini ada sapu ya, sapu. Kita ukur menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Pintu berapa sentimeter? Papan tulis berapa sentimeter? Jendela, meja dan juga kemoceng berapa sentimeter? Tulis di bawah sini. Nah, misalkan sapu 100 cm, papan tulis 200 cm, pintu 200 cm, jendela 100 cm, meja 150 cm, dan kemoceng 30 atau 50 cm. Nah, gampang ya. Nah, tadi kan sudah kita tulis. Sudah kita ukur menggunakan satuan cm. Nomor 1 misalkan 100 cm.
Nah, kalau kita rubah menjadi meter, maka hasilnya berapa? 100 cm sama dengan 1 meter. Dan seterusnya ya. Nanti sudah buatkan tulisannya. Nanti anak-anak merubah dari satuan cm ke meter ya. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga sekarang. Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Ya, jadi membuat vas bunga dari tanah liat. Apa saja yang harus disediakan? Tanah liat ya. Habis itu air, kemudian pakailah sarung tangan yang elastis. Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya, basahi tanah liat dengan air. Kemudian tanah liat dibuat jangan terlalu encer ya. Kemudian dibentuk di atas meja putar kalau ada. Nah, kemudian dibentuk seperti ini ya. Jadilah vas bunga dari tanah liat. Kita lanjut. Di sini juga ada praktek membuat ketupat. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Daun kelapa itu, pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya ya. Daunnya bisa dibuat ketupat, sarang ketupat. Kemudian lidinya bisa dibuat sapu. Kemudian pohonnya bisa dibuat untuk jembatan atau bangunan rumah ya. Kemudian buahnya pasti sangat bermanfaat. Buahnya bisa diminum, bisa buat obat, bisa untuk masak, bikin kue dan macam-macam. Airnya juga bisa diminum, rasanya sangat segar dan manis ya. Itulah kegunaan pohon kelapa yang banyak manfaatnya. Kali ini kita akan membuat sarang ketupat. Lihat caranya. Nah, anak-anak pasti ada yang sudah bisa ya. Nah, bagaimana kalau kita praktek membuat sarang ketupat saja ya? Kalau membuat vas bunga dari tanah liat kan pasti susah ya. Karena di Batam ini atau di sini sangat jarang ditemukan tanah liat. Walaupun ada itu harus beli ya. Jadi kita buat yang gampang saja ya. Kita buat sarang ketupat. Nanti sudah sharekan cara membuat ketupat ya. Bisa dari daun kelapa, bisa juga dari pita ya, pita bisa, atau dari kertas juga bisa digunting-gunting seperti pita. Oke, nanti kita praktek ini ya. Nanti sudah buatkan tugasnya. Pernahkah kamu membuat kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, ini caranya. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. Ambil satu lagi, kemudian yang satunya menghadap ke bawah. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang, susun janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah, lakukan langkah sampai dengan janur yang satu lagi. Nah, gampang ya. Nanti insya Allah sudah kirimkan video atau cara membuat janur. Atau mungkin anak-anak ada yang sudah bisa, atau mungkin uminya, abinya, atau kakaknya ada yang sudah bisa. Nah, silahkan minta diajarkan kepada orang tuanya ya. Kita lanjut. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, daun pepaya, dan lain-lain. Amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Misalkan nama daun kelapa 100 cm. Nomor 2, daun mangga misalkan 8 cm. Kemudian daun singkong atau daun ubi 10 cm misalkan ya, dan lain-lain. Setelah ditemukan daun dan ukuran daun dalam ukuran satuan cm, kemudian rubahlah ukuran cm tersebut ke dalam meter. Misalkan daun kelapa 100 cm sama dengan 1 meter. Seperti itu ya.
Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Wow. Jadi bikin lapar nih ya. Ketupat maknanya apa? Opor, santan, nikmat, gurih. Di sini ada ya. Ada penjelasannya. Nah. Ketupat dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun ketupat, opor, gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental. Santap, memakan atau meminum, nikmat. Nikmat, enak dan lezat. Gurih, enak rasanya seperti ikan goreng. Nah. Ketupat lebaran. Nah, bagaimana cara membaca puisi? Ini ya, puisinya tentang makanan, berarti wajah kita harus senang, ekspresi kita senang. Bayangkan kalau ketupat itu atau makanan itu ada di hadapan kita ya. Kalau puisinya sedih, maka ekspresi wajah kita juga harus menggambarkan kesedihan. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Wow, nikmat ya. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, itu adalah contoh puisi ya. Ustazah nggak pandai baca puisi, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Gunakan ekspresi, intonasi, dan lafal. Ekspresinya muka kita, intonasi, tekanan nadanya, nah, dan lafalnya, kata-katanya harus jelas ya. Tulislah puisi tentang lingkungan. Tulis puisi tentang lingkungan ya, boleh juga nih ya anak-anak buat nanti ya. Oke, lanjut. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Apa yang sedang dilakukan Udin? Udin sedang berolahraga ya. Udin sedang bermain estafet bola atau mengoper bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Nah, kemudian lihat gambar yang lain. Apa yang dilakukan Siti? Siti sedang mengikuti lomba puisi. Kemudian lihat lagi gambar di sini, ada yang sedang menggambar. Apa yang sedang dilakukan Lani dan teman-teman? Mereka sedang lomba menggambar. Itu pertanyaan dan jawaban. Gampang ya membuat pertanyaan. Kita jangan lupa menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Pertanyaan tadi, siapa yang sedang membaca puisi? Yang sedang membaca puisi adalah Siti. Atau di mana mereka melakukan lomba estafet bola? Mereka melakukan estafet bola di lapangan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada olahraga. Gerakannya berdiri, kemudian 10. Ya, ikuti gerakan ini. Namanya apa ya? Salto ya? Ya, salto. Ya, dari berdiri kemudian sedikit membungkuk, kemudian menggulingkan badannya ke depan sampai berdiri tegak kembali. Iya. Badan dapat diputar ke samping kiri dan kanan. Coba lakukan gerakan itu. Hati-hati dalam melakukan gerakan tersebut. Ingat, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus selalu berhati-hati, menjaga diri kita baik-baik supaya tidak terjadi cedera atau tidak melukai orang lain atau juga diri sendiri. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki, tim Benny ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Nah, sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi memberikan kesempatan kepada
semua orang, baik itu laki-laki atau perempuan, memberi hak yang sama. Itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Berikan tanda centang sesuai sila kedua Pancasila. Nomor 5 ya. Nomor 4. Yang sesuai dengan sila kedua. Oke, lanjut. Lihat gambar berikut ini. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu sama haknya ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, untuk mengembangkan diri, atau untuk menceritakan atau membagikan pengalamannya ya. Kita lanjut. Ceritakan pengalamanmu di sekolah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Aku sangat senang memiliki temanku semuanya baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan anak laki-laki. Nah, itu adalah contoh sila kedua ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Semua orang itu mempunyai hak yang sama. Di sini ada lagu layang-layang. Lagu layang-layang ditulis atau diciptakan oleh Mandang Lubis. Nah, lihat syairnya di sini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain, ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Jadi lagu ini tentang bermain layang-layang ya, membuat layang-layang. Nah, di sini juga dalam lagu ini mempunyai makna yang berbeda atau makna dari kata-kata yang ada di lagu tersebut ya. Jadi mungkin ada kata-kata yang belum pernah kita dengar, seperti bulu. Bulu itu bambu ya, dipotong dibuat menjadi beberapa bagian, ditimbang itu diukur sama beratnya. Diraut itu diruncingkan ya, atau dibuat tajam. Riang itu gembira. Ya, lanjut. Nah, di sini pun ada penjelasannya ya. Bambu atau talang, bulu, melicinkan, meraut, penggal atau kerat, potong, suka hati, riang. Tidak berat sebelah atau sama beratnya itu ditimbang. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-kunang. Ditulis oleh A.T. Mahmud. Kunang-kunang itu binatang yang bisa terbang. Dia seperti ada lampunya ya. Kalau malam-malam dia bersinar atau bercahaya seperti lampu. Kok bercahaya kunang-kunang? Ya, ada lampunya. Kenapa ada kunang? Nah, di sini ada kata-kata yang memiliki makna. Hinggap. Hinggap itu berhenti atau bertengger di dahan atau di pohon ya. Hendak itu akan. Gemerlap itu bersinar, berkilau. Bintang benda yang ada di langit, terbang, mengepakkan sayapnya, terbang di angkasa. Gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Lihat, di sini ada gambar. Kunang-kunang ada nggak di sini? Nggak ada. Adanya di mana? Lihat, di sini ada gambar pemandangan di malam hari ya. Ada kunang-kunang, ada bintang bersinar, bulan, dan juga udara yang sangat sejuk di malam hari. Sekarang buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar di atas.
kapan kunang-kunang bisa bersinar atau kapan kunang-kunang bisa menampakkan cahayanya pada malam hari ya. Lanjut. Akhirnya Beni mengikuti lomba. Beni sebagai wakil dari sekolah peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda-beda. Agama peserta juga berbeda. Bahasanya juga berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda, mereka tetap saling menghormati, santun, saling menghargai. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kamu tidak boleh membeda-bedakan. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Walaupun kita berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap rukun, damai, dan saling menghormati sesama teman, sesama manusia. Karena ini sudah diajarkan dalam agama kita untuk menghargai semua orang, dan juga diajarkan dalam Pancasila kita untuk selalu menjaga persatuan. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Lihat gambar manakah yang menunjukkan sila ketiga Pancasila. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan sudah ya, 1 sampai 4. Mencintai produk Indonesia atau mencintai produk dalam negeri. Lihat tasnya bergambarkan merah putih. Nah, kalau yang ini Siti dia memakai atau menggunakan dompet buatan Italia, itu tidak termasuk menghargai atau menggunakan karya hasil negeri kita. Jadi menggunakan produk dalam negeri adalah merupakan contoh pengamalan sila ketiga supaya Indonesia kita lebih maju, lebih maju dan tetap bersatu. Kita harus menghormati dan menghargai semua yang ada di negara kita. Nah, gambar yang terakhir itu sangat tidak baik ya, mencoret-coret tembok atau dinding, itu tidak boleh. Ayo berlatih, amati 5 jari temanmu, ukur panjang jari temanmu. Nama jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Panjang masing-masing jari tersebut ada berapa sentimeter? Karena kita tidak bertemu dengan teman-teman kita, nanti kita praktekkan ukur jari masing-masing saja ya. Misalkan jari jempol 6 cm sama dengan berapa meter? 0,6 meter. Kamu telah mengukur panjang jari. Coba ukur bagian tubuh anggota keluargamu. Gunakan penggaris atau meteran. Apakah kamu mengalami kesulitan? Kalau anak-anak kesulitan, silahkan bertanya. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah ya, subtema 2. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham atau mudah untuk difahami. Kalau ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Untuk tugasnya nanti ya, besok sudah buatkan tugas-tugasnya. Untuk sekarang dengarkan penjelasannya saja dahulu. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.